Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Dan yang saya hormati juga untuk Ibu Wilda, Ibu dosen kami semua, dan juga teman-teman saya yang saya hormati. Semoga sehat semuanya. Di sini saya dari kelompok 9 bersama Bapak Matmuti mau menjelaskan tentang pemikiran filsafat Al-Razi. Yang pertama, biografi Al-Razi. Al-Razi adalah seseorang filsuf Muslim kedua setelah Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi. Dalam wacana keilmuan Barat dikenal dengan sebutan Razes. Ia dilahirkan di sebuah kota bernama Razi, kota tua yang dahulunya bernama Rogi, dekat Teheran, Republik Islam Iran. Ia lahir pada tanggal 1 Sya'ban 251 Masehi atau 865 Masehi. Beliau wafat pada tahun 925 Masehi. Ia menjadi tukang intan dan suka pada musik, yaitu kecapi. Al-Razi sangat menyukai tentang dunia kimia, namun beliau lebih terkenal dengan ahli pengobatan seperti Ibnu Sina. Kemudian karya-karya Al-Razi yang sudah diciptakan. Ada sekitar 200 buah karya tulis yang sudah diciptakan oleh Al-Razi dalam berbagai ilmu pengetahuan. Sebagian dari karya-karyanya adalah: 1. Sekumpulan karya logika berkenaan dengan kategori-kategori, demonstrasi, isagog, dan kalam Islam. 2. Sekumpulan risalah tentang metafisika pada umumnya. 3. Materi mutlak dan partikular. 4. Plenum dan vakum, ruang dan waktu. 5. Fisika. 6. Bahwa dunia mempunyai pencipta yang bijaksana. Buah-buah filsafat Al-Razi. 1. 5 yang kekal. Prinsip 5 yang kekal menurut Al-Razi adalah: 1. Sang pencipta. 2. Jiwa universal. 3. Materi pertama. 4. Ruang absolut. Dan 5. Waktu absolut. Ali memberikan penjelasan secara parsial demikian: 1. Sang pencipta adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha sempurna. 2. Jiwa universal adalah jiwa yang hidup dari jasad ke jasad sampai suatu waktu menemukan kebebasan yang hakiki. 3. Materi pertama adalah materi yang daripadanya Tuhan menciptakan dunia. Materi ini terdiri dari atom-atom yang mempunyai volume. Atom-atom ini mengisi ruang sesuai dengan kepadatannya. Tanah merupakan atom yang paling padat, kemudian air, hawa, dan api. 4. Ruang absolut adalah ruang yang abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. 5. Masa absolut adalah masa yang abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Terima kasih untuk penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Bapak Matmuti. Menurut Al-Razi, jiwa pun bisa merasakan kesenangan untuk mengikuti dengan adanya jasmani. Oleh karenanya, ketika jiwa itu berada di dalam tubuh, dia seakan-akan bisa menikmati apa yang sedang dinikmati oleh jasmani ini. Menurut Al-Razi, jiwa itu bisa menikmati dan bisa bersenang-senang apa yang sudah dilakukan oleh tubuh. Gagasan Al-Razi tentang moral, yaitu berasal konsep transmigrasi jiwa yang tertua dalam karyanya, terutama berkenaan dengan masalah penyembelihan hewan buas. Karena menurut Al-Razi sendiri, penyembelihan pada waktu itu bisa mengganggu dirinya. Menurutnya, penyembelihan hewan buas dapat dikategorikan kebenaran dan juga dapat dibenarkan sebagai pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia. Karena ketika hewan buas itu bisa kita bunuh dan dianjurkan untuk bisa dibunuh, maka kelangsungan hidup manusia ataupun kelangsungan dari hidup yang sudah dimangsa oleh hewan buas itu akan terpelihara. Dalam hubungan kenabian dan agama, Al-Razi berkomitmen untuk menegaskan bahwa para nabi tidak berhak mengklaim bahwa mereka memiliki keistimewaan khusus.
itu tidak bisa dibenarkan menurut Ar-Razi. Karena kenapa? Karena baik rasional maupun spiritual, semua manusia itu sama di hadapan Allah SWT, baik nabi, manusia biasa, itu semuanya sama. Jadi tidak ada komitmen dan tidak ada pengklaiman bahwasanya nabi itu adalah manusia yang khusus mempunyai keistimewaan yang lebih dari manusia yang lainnya. Kesimpulannya, Ar-Razi adalah pemikir bebas, non kompromis, yang justru lebih menonjolkan dikenal di bidang kedokteran daripada filsafatnya. Karena karyanya Al-Hawi, perhatian utama filsafatnya adalah jiwa universal yang menjadi titik sentral logis. Penjelasannya tentang kejadian dunia dan adanya sang pencipta itu adalah sesuatu yang memang membenarkan dari Ar-Razi sendiri. Keseluruhan konsep yang ditawarkan oleh Ar-Razi memperlihatkan dan menunjukkan bahwa jati dirinya adalah seorang ateis sekaligus monoteis. Dua titik yang berlawanan yang menyatu secara unik dan pelik. Dalam peta filsafat dunia Islam, ciri platonik Ar-Razi bisa membedakan dari Al-Kindi yang aristotelik dan Al-Farabi yang neoplatonik, yaitu mendamaikan filsafat antara Aristoteles dan Plato. Selain itu, penciptaan dunia merupakan jasa yang berharga, tidak saja bagi para filosof sejak Plato, akan tetapi juga para filosof Islam setelahnya. Bagi filosof Islam sesudahnya, Ar-Razi telah membuka jalan bagi mereka untuk mengembangkan persoalan-persoalan proses penciptaan dunia. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon kepada yang terhormat dosen pengampu khususnya dan umumnya kepada teman-teman agar memberi saran yang mendukung dan menunjang dari semua kreativitas kami. Terima kasih atas segalanya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.